kembali bersama saya Prisa Songpodatu dan Wiki Andrian. Di Kreatif kali ini kami akan membahas mengenai peluang bertumbuh brand agency di industri kreatif. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Haikal Basagili, founder dan CEO dari Beranda Brand. Apa kabar Mas? Halo Mas Vicky, Alhamdulillah sehat. Mbak Prisa, apa halo, kabar? kabar luar biasa. Thank you sudah join. Terima Thank you kasih sudah. sudah join Mas Haikal. Ini bicara mengenai kebutuhan dari teman-teman, apakah itu skupnya adalah UMKM ataupun mungkin korporasi gitu ya. Kalau mau bikin brand, itu konsultasinya ke brand agency kurang lebih seperti itulah ya. Kurang lebih begitu. Oke, baik. Nah ini Anda melihat pertumbuhan dari industri brand agency di Indonesia itu seperti apa sih Mas? Oke, jadi kalau kita melihat dari kecenderungannya, kita melihat ini ada tren yang positif ya, Mas Vicky. Jadi di Indonesia saat ini industri kreatif tuh cukup luas, ada 17 subsektor industri kreatif gitu, dan brand agency ada di dalamnya gitu. Dan kita melihat sebenarnya kecenderungan teman-teman yang punya kreativitas, mereka punya kemampuan, kemudian punya eh, kemauan untuk membuka usaha, ini jadi peluang yang sangat potensial di Indonesia. Jadi jumlahnya terus bertambah sebenarnya. Kalau dari pelaku usahanya ya, pelaku brand agency-nya sendiri. Begitupun Hmm. ini berbanding lurus dengan kebutuhan klien yang memang didominasi oleh para pelaku usaha UMKM gitu. Mhm. Oke, baik. Dari pengamatan Anda sebetulnya apa sih yang mempengaruhi pertumbuhan ataupun dinamika dari industri brand agency di Indonesia, Mas Haikal? Oke, memang akhir-akhir ini kita melihat adanya kesukaan ataupun kecenderungan dari para pelaku usaha itu mereka butuh sesuatu yang baru setiap harinya gitu. Nah, adanya kecenderungan ini membuat orang yang punya kemampuan ambil inisiatif untuk bantu orang lain. Hmm. Memulainya biasanya dari situ. Atau misalnya mereka yang sebelumnya bekerja di agensi besar, kemudian mereka cukup punya pengalaman, cukup punya wawasan, mereka berinisiatif untuk buka sendiri. Nah, ini kemudian memunculkan inisiatif-inisiatif baru, brand agency bermunculan, dan kemudian mereka melihat adanya potensi pasar yang cukup besar. Jadi adanya para pelaku usaha yang ingin naik kelas ya, ingin brandnya semakin dikenal. Kalau brand ini kan sebenarnya kita bicara tentang jangka panjang ya, berbeda dengan pendekatan marketing yang memang jangka pendek tuh. Brand ataupun kegiatan branding itu adalah pendekatan jangka panjang yang tujuannya adalah untuk bisa dikenal oleh publik, khususnya target customer yang memang ideal sama mereka. Nah, ini yang proses jangka panjang ini memang harus dikerjakan secara berkesinambungan ini sama para pelaku usahanya gitu. Nah, Baik. bagaimana peran Beranda brand sendiri, sistem kerjanya itu seperti apa sih? Ya, kalau di Beranda kami melakukan kurasi dan edukasi brand, Mbak Prisa. Jadi di kurasi kami mencoba untuk memberikan insight kepada para pelaku usaha, apa yang mereka harus bisa maksimalkan lagi. Karena hari ini semua customer semakin kritis, mereka semakin pintar. Mereka bisa melihat blind spotnya kita gitu. Jadi ketika kita punya kemampuan untuk memberikan masukan kepada mereka, ini akan jadi satu hal yang positif, membuat mereka menjadi lebih percaya diri. Mereka Baik. jadi lebih kompetitif. Kita juga melakukan edukasi, kita memberikan berbagai macam pelatihan ataupun edukasi secara online, supaya mereka-mereka para pelaku usaha mau punya inisiatif untuk bisa mengembangkan brandnya. Mereka sudah punya produknya, tapi kadang-kadang mereka nggak ngerti gimana caranya mengembangkan brand. Oh, Padahal mereka ini sangat potensial gitu. jadi banyak yang melakukan semacam konsultasi misalnya, apakah setelah terjadi atau masalah misalnya stuck baru melakukan konsultasi atau sebelum jalan? Biasanya lebih banyak kasus yang bagaimana? Setelah jalan biasanya Setelah jalan kebanyakan. justru biasanya ya? Iya. Mereka udah punya keberanian, which is good ya. Buat para pelaku usaha, mereka sudah berani untuk mulai dulu, kemudian baru mereka mulai berbenah untuk brandnya. Jalan dulu baru berbenah ya. Itu Oke. memang Betul. itu adalah salah satu strategi yang oke juga nggak jalan dulu baru berbenah? Karena kan sering banget mendapatkan advice bahwa melangkah dulu aja gitu. Iya, iya. Sebenarnya nggak apa. Sebenarnya ini adalah satu hal yang positif ya, karena sebenarnya sebelum ngomongin branding, justru kita harus ngomongin sales sebenarnya. Hmm, Mereka harus ada sales dulu, baru mereka bisa masuk ke tahapan berikutnya untuk melakukan branding. Karena mereka harus uji kan, produknya bisa oke. diterima pasar atau enggak ya. Jangan Karena kelamaan kalau di branding tidak, malah kebanyakan biaya nanti ya.
Betul, betul. Karena lumayan ya, biayanya lumayan. Kegiatan branding ini kegiatan yang nggak bisa cuma sekali. Maka dari itu harus bisa dipastikan ketika memutuskan untuk melakukan branding ini mereka ngerti apa yang mau diperkuat di situ, uniqueness apa yang mau ditawarkan kepada publik. Gitu. Ya, kenapa brand ini menjadi penting? Karena di balik itu ada semacam image ataupun janji yang berusaha untuk dideliver oleh sebuah brand gitu ya, apalagi brandnya sudah dilengkapi dengan tagline gitu ya, itu kemudian menjadi satu hal yang harus dipertanggungjawabkan kepada konsumen gitu ya. Oke, Betul, betul. pada saat pandemi saya rasa teman-teman di industri brand agency ini dapat challenge yang luar biasa. Waktu itu ceritanya seperti apa sih, Mas Haikal? Ya, jadi lumayan menantang ya, Mas Vicky, Hmm, ketika pandemi ini semua brand yang besar-besar kolaps gitu ya, termasuk para pelaku usaha yang memang baru merintis. Tapi memang di pandemi ini memberikan satu peluang baru di mana kami mencoba untuk memetakan sebenarnya kendala terbesar para klien ini apa. Buat mereka misalnya bagaimana caranya para pelaku usaha UMKM ini bisa ada di mode bertahan dulu. Bagaimana mereka mencoba untuk menjawab kebutuhan customer yang ada pada saat itu. Nggak bisa jual harga terlalu tinggi misalnya karena semua orang lagi berhemat. Atau misalnya membuat terobosan produk tapi tetap mempertahankan brand yang ada supaya nantinya ketika pandemi bisa lewat mereka tetap bisa mengembangkan kembali brandnya. Dan pendekatan-pendekatan ini kami coba lakukan dengan pendekatan komunitas sebenarnya. hmm, Jadi edukasi ini cukup punya dampak ternyata. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan brand kepada para pelaku usaha dan pelaku usahanya mencoba lebih dekat sama para customer baik, dan mereka tetap bisa bertahan di situ. baik. Walaupun ini nggak works untuk semua ya, tapi paling nggak ada beberapa pelaku usaha yang bisa mempraktekkan hal tersebut dan kemudian bisa kami bantu. Nah, Baik. untuk para pelaku industri di brand sendiri, ini menjadi satu tantangan sekaligus memberikan wawasan baru. Oh, ternyata Hmm, kalau kita bisa lewat pandemi, krisis yang lainnya insya Allah bisa kita hadapi kurang lebih begitu. Karena sejauh ini pandemi ini salah satu hal yang semua orang kesulitan untuk bisa melaluinya. ya. Tapi Oke. sejauh ini ketika kita mencoba untuk trial error berbagai macam pendekatan ternyata cukup bisa dapat jalan di situ. Lantas Baik. Mas Haikal, bagaimana pertumbuhan brand agency mungkin 5 tahun ke depan? Tantangan barunya itu mungkin adalah AI. Nanti akan kita bahas lebih jauh, kita harus jeda terlebih Ya, dahulu. usaha jeda berikut kami Yap. akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami masih berbincang bersama dengan Mas Haikal Basegili, founder dan juga CEO dari Beranda Brand. Nah, Anda melihat brand agency ke depan 5 tahun lagi mungkin perkembangannya akan bagaimana? Kalau sekarang kan mulai sudah banyak nih yang aware, tetapi memang kadang masih bingung. Nah, dengan kita sudah melewati COVID, tapi nanti tantangannya mungkin AI begitu ya, seperti apa peluangnya? Oke, jadi Mbak Prisa kalau kita melihat apapun yang berkembang di luar itu sebenarnya tentang kita. AI itu sebenarnya hanya tools. Yang paling penting adalah brandware-nya. Brandware itu manusianya ya. Hmm, Jadi mau secanggih apapun AI, selama kita lebih canggih untuk bisa mengoperasikan sebenarnya so far so good. Justru akan lebih mudah untuk kita mengerjakan sebuah project ataupun menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh si customer. Karena apapun yang kita jual, entah itu produk retail ya ataupun jasa, yang kita tawarkan adalah solusi gitu. Nah, AI adalah jembatan kita untuk deliver solusi itu sebenarnya kepada si customer gitu. Tapi hmm, tentang bagaimana wujudnya, ini tentang sentuhan kita sebenarnya. Jadi apapun itu saya rasa tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita bisa beradaptasi sama perkembangan inovasi ataupun teknologi yang ada gitu. Mungkin hari ini kita ngomongin AI, besoknya mungkin ada hal-hal baru lagi gitu ya. hmm. Yang itu justru bisa mempersingkat, mempermudah dan mempersempit jarak yang mau kita lakukan gitu di Baik, pekerjaan kita. baik. Industri kreatif ataupun mungkin berbagai macam industri lainnya memang membutuhkan branding begitu ya. Otomatis juga ini dilihat menjadi sebuah market yang sangat menggiurkan lah, khususnya untuk teman-teman yang bergerak di industri brand agency. Tapi tidak kemudian dilihat oleh beberapa player aja, banyak yang melihat ini sebagai market yang potensial gitu. Nah, persaingannya tuh gimana Mas Haikal? Ya, jadi selama ini yang saya lihat Mas Vicky bagaimana teman-teman di para pelaku usaha brand agency mereka punya niche-nya sendiri, punya ceruk pasar yang sangat spesifik. Misalnya ada teman-teman yang fokusnya di brand identity ya, mereka hanya fokus bikin logo, bikin brand guideline, fokusnya di situ.
Ada yang fokusnya di consulting, dia lebih lebih holistik lagi, lebih besar, lebih luas. Sehingga ketika mengeksekusi salah satu kebutuhan, justru mereka berkolaborasi dengan brand agency lainnya. Mereka Hmm. hire brand agency lainnya. Begitupun yang lain-lain. Jadi ada yang fokusnya di audiovisual, ada yang fokusnya di membuat copywriting, ada yang fokusnya itu untuk bagaimana kita handle untuk public relationnya gitu. Jadi hal-hal itu ternyata uniknya mereka justru bukan bukan bersaing secara eh, konfrontasi ya, justru mereka Hmm. saya melihatnya saling berkolaborasi. Kolaborasi. Uh, Hmm, ini oke. Oke. ini satu hal yang sangat positif yang saya lihat di Indonesia karena mereka menyadari bahwa ketika mereka bisa berbagi, ini justru bisa berkelanjutan bisnisnya. Baik. Oke. Oke. Uh, Lantas industri gimana? Beranda Beranda Brand Ya. sendiri ini sudah berdiri berapa lama? Kemudian ada nggak success story dari klien misalnya yang bisa di-share dengan pemirsa IDX Channel saat ini? Ya, kita mulainya di 2018. Mhm. Jadi dalam perjalanannya kami banyak membantu klien. Salah satu yang kita bantu pada saat itu adalah bagaimana kita merubah persepsi publik kepada salah satu brand lokal. Kami banyak fokus membantu UMKM sih sebenarnya karena kami merasa mereka yang paling banyak membutuhkan di industri ini jasa kami. Yang bisa saya ceritakan salah satu klien saya ini yang kemudian kami bermitra baik dengan mereka, mereka mencoba untuk bagaimana ya caranya kita menemukan target market yang ideal. Produknya makanan, olahan, tapi ternyata sebelumnya target marketnya itu nggak tepat. Akhirnya salesnya nggak sesuai harapan padahal produknya bagus. Yang kami lakukan adalah bagaimana caranya menemukan target market yang tepat. Kami melakukan riset pasar pada saat itu, kemudian kami mencoba untuk membangun kembali brand identity-nya Hmm. supaya ini bisa lebih masuk lah karena kita ingin masuk ke segmen anak-anak muda usia 20 sampai 30-an lah demografinya ya. Jadi itu yang kemudian memberikan dampak positif buat para pelaku usahanya dan ini memberikan satu satu energi positif juga buat kami di Branda Brand. Kami bisa membantu orang ada before afternya gitu, perubahan yang memang dirasakan oleh si pelaku Dan itu usahanya. signifikan ya? Cukup signifikan. Mereka Baik. dari salesnya terus naik, kemudian dari brand identity-nya itu menjadi top of mind buat si para Ah, customer-nya gitu. Baik, semoga memang dengan keberadaan dari Beranda Brand ini dapat membantu lebih banyak lagi UMKM yang ingin apa ya, bukan menguasai, lebih ke menikmati ceruk pasar di industri kreatif di Indonesia begitu ya. Pertanyaannya sebetulnya masih banyak Mas Haikal, tapi kemudian waktu kita sangat terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda dan salam untuk teman-teman di Ya, Beranda terima Brand, kasih Mas Mas Vicky, Haikal. Mbak Prisa. Thank you. sampai Terima jumpa kasih. lagi. Sampai Baik. jumpa. Ya. Itu dia pemirsa perbincangan kita kali ini dan sebelum kami akhiri pemirsa kita ke update singkat perdagangan di pasar modal Indonesia hingga pukul 9:28 waktu Indonesia Barat. IHSG berbalik arah melemah 7.665 dengan pelemahan tipis 0,09%. Nilai tukar rupiah berada di 15.395 menguat 0,5% terhadap dolar Amerika Serikat. Ada anomali antara rupiah dan IHSG. Baik, kalau kita lihat tahap gainnya sejauh ini ada Kepik, kemudian Asri, SMIL, ANTM, INDF, Toba, SMRA, PANI, PNLF, dan ICBP. Tahap losers ada Brand, AMMN, PTRO, Adaro, Cuan, DOH, United Tractors, SRTG, ABMM, Indi, dan GEMS. Iya, IHSG melemah seiring saham-saham penopang ya seperti Brand, AMMN, PTRO berada di top losers based on value. Itu dia review singkat update hingga saat ini dari Bursa Efek Indonesia. Dan pemirsa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Dan tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan jangan lupa untuk menyaksikan program Market Review yang akan tayang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Iya, saya Prisa Somodatu. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa. Sampai jumpa.